Oke, selamat malam teman-teman. Kebetulan bisanya bikin malam. Perkenalkan dengan saya Dodi Erwin Triswardianto dengan NIM 04306238. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 2 basis data dengan Tuton, Desmin, Tubo, Hingede. Oke, kita mulai saja. Seperti yang terlihat di layar, XAMPP-nya udah terinstall dan kita udah running. Apache udah kita start, MySQL juga udah kita start. Nah, terus habis itu kita tes ya, sesuai dengan panduan yang tersedia. Kita tes melalui command prompt apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. cmd administrator. Oke, di sini kita ketik cd titik-titik enter, cd titik-titik maaf, cd titik-titik enter. Terus kita ketik lagi cd xampp /mysql/bin. Nah, kita ketik lagi mysql min u. Nah, habis itu kita coba show data bases. Nah, nih. Berarti di sini kita udah bisa melakukan memanggil database yang ada di MySQL melalui MariaDB database. Oke, selanjutnya kita ke buka browser atau lewat admin. Jika mau buka browser langsung seperti di layar, ini adalah http mylocalhost/php/myadmin. Kita tinggal typing atau klik lewat itu tadi ya, lewat konsol XAMPP. Nah, kita tes di sini, kita coba kasih nama rumah sakit seperti yang teman-teman udah ada karena saya udah pernah coba. Kita create. Nah, ini adalah rumah sakit database yang sudah kita buat. Kita kembali lagi ke server, kita coba lihat database. Nah, cara jika ada salah penamaan atau apa, kita tinggal centang, kita terus drop untuk mendelete dan membuat database baru melalui cara yang pertama. Oke, kita udah lewat tahap pertama. Selanjutnya kita akan mengisi membuat table ya melalui MySQL, database melalui MySQL. Kita ketik create rumah sakit, kita tidak ada spasi. Terus apa lagi ya tadi ya, sebentar ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Create database maksud saya. Database rumah sakit. Terus kita pilih ini ya, go. Nah, ini berhasil. Nah, setelah kita berhasil membuat database MySQL rumah sakit, selanjutnya kita akan membuat pasien. Di sini di panduan kita sudah memiliki
sudah memiliki komen kata perintah, tinggal kita coba untuk membuat tabelnya di rumah sakit ya, database rumah sakit. Seperti ini. Di sini pasien ada pasien ini adalah interval 3 primary, terus varchar 30, alamat pasien varchar 100, jenis kelamin varchar 1, penyakit varchar 100, nomor HP kita klik go. Nah, ini pasien udah tercreate ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita juga akan membuat di rumah sakit dulu. Kita pilih, di sini sudah masuk ya untuk data pasien. Di tugas itu kalau tidak salah kita ada beberapa tabel, yaitu pasien seperti yang barusan kita buat pasien. Di sini pasien sudah kita bikin, terus kita bikin baru lagi. Sesuai instruksi yang ada di habis pasien kita bikin administrator. Kita ke rumah sakit dulu, ketik MySQL, kita ambil komen perintahnya dari panduan. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita bikin lagi ke rumah sakit, udah masuk nih pasien administrator rumah sakit. Terus kita ke MySQL lagi, kita bikin untuk tabel dokter. Integer 3 primary key, varchar, INT. Atau juga kita bisa membuat di rumah sakit ini kolom structure ya teman-teman. Kita bikin create new table misalkan. Tapi kita ikutin panduan yang ada di MySQL dan di tabel ini ya. Tadi kita sudah membuat administrator dan pasien. Kita bikin ID dokter. Kita ambil lagi komennya dari instruksi. Seperti ini, terus kita klik go. Udah jadi lagi pasien, dokter, dan administrator. Selanjutnya kita bikin adalah dokter admin. Rumah sakit SQL dokter admin tuh. Nah ini ternyata perlu waktu ya teman-teman ya untuk loadingnya. Oke, kita ke rumah sakit lagi, MySQL kita bikin lagi pasien dokter admin sudah, pasien dokter seperti tabel di bawah sini, admin dokter admin
pasien, sekarang kita bikin pasien dokter. Usahakan perintahnya sama dengan yang di petunjuk praktikum ya teman-teman ya, biar tidak ada kesalahan. Terus kita lanjutkan lagi tabel daftar. Kita klik oke, daftar sudah jadi. Nah, oke, kita coba lagi ke command prompt. Di sini kita coba show tabel. Show tabels. Oh, masih belum ada. Kita pilih dulu rumah sakit ya. Kita coba lagi show databases. Kita pilih rumah sakit. Nanti kita coba lagi untuk CMD-nya pada saat terakhir. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Ada satu administrator, daftar, dokter admin, dokter admin, pasien dokter. Kalau kita lihat dari tugas 2, di sini ada dokter admin tabel 1, administrator, daftar, pasien dokter, sama dokter. Dan untuk masing-masing tabel mempunyai beberapa, ada yang mempunyai banyak. Contohnya di dokter itu ada ID dokter, ada nama dokter, ID dokter sebagai primary, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, sama waktu kerja. Begitu juga di administrator ada 3, admin, nama admin, waktu jaga. Di daftar ada ID daftar, ID pasien, ID admin, dokter tadi udah kita cek. Di dokter ada ID dokter, ID data, ID admin. Coba kita lihat strukturnya ya. Nah, dari masing-masing struktur ini ada yang menjadi primary, nah selanjutnya setelah semuanya udah kita bikin, dan sebentar kayaknya ada yang ketinggalan, itu primary harusnya udah menjadi primary. Secara komen sudah menjadi primary ya untuk masing-masing ID dokter, ID admin, ID data, ID dokter, sama ID pasien. Terus tabel pasien tadi itu ID admin, ada yang ketinggalan tadi di ID pasien, alamat pasien. Oh, ini udah di pasien. Structure.
Ini kita buang. Ini kita drop karena di pasien itu hanya ada 4, yaitu jenis kelamin, nama pasien, alamat pasien. Nah, di pasien kita drop. Oke, kita drop lagi nomor HP. Oke, di administrator tadi structure kita coba cek lagi, ada 3. Kita pastikan lagi. Di admin, nama admin, waktu jaga. Untuk primary-nya adalah ID admin. Daftar, structure, ID admin, ini primary. Oke, kita balik lagi ke tabel daftar. Structure. Oke, udah selesai semua. Kita balik ke rumah sakit. Setelah semua selesai, kita kembali ke berikutnya adalah gambar langkah berikutnya. Setelah tabel tersebut selesai, maka membuat relasi. Pilih database rumah sakit dan pilih menu tab designer. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba atur supaya sesuai, yaitu adalah administrator. Kita coba dulu cari administrator. Nah, ini dia. Ini administrator, kita taruh di sini. Terus daftar, kita taruh di sini. Terus habis itu dokter admin, kita taruh di atas sini. Di sini ya teman-teman. Terus habis itu ada dokter, kita pindahkan di sini. Terus ada pasien dokter. Terus ada pasien. Seperti ini. Kita rapikan dulu, terus menurut panduan adalah kita udah susun tabel. Sebelum melakukan relasian, melakukan origin key terlebih dahulu. Key adalah tabel key for origin key. Dokter admin, ID dokter, oke. Kita kembali lagi ke dokter admin dulu. Kita pilih structure, terus kita indeks ya teman-teman ya. Kita indeks ID dokter ini, indeks. Oke. Primary udah, indeks udah. Kita ke tabel dokter admin, tabel daftar. Origin key-nya adalah, sebentar, tadi dokter admin, origin-nya adalah ID dokter dan ID admin. Nah, ini kita indeks. Oke. Terus ID pasien origin, tabel daftar. Tabel daftar itu di ID pasien kita indeks. Oke, terus pada ID admin kita indeks. Oke.
Selanjutnya adalah pasien dokter. ID dokter kita indeks. Pasien dokter ada resep, ada 5 ID 12345. Kita coba forgen key-nya adalah ID dokter. Indeks. Oke. ID pasien. Indeks. Oke. Setelah forgen key selesai diterapkan, kita kembali ke halaman create relationship. Itu pada gambar kita kembali lagi ke database rumah sakit desainer. Aduh, berubah semua. Kita coba rapikan lagi. Pelan-pelan sepertinya ini. Oke. Dokter admin. Kita coba create relationship, yaitu adalah key-nya adalah, sebentar ya teman-teman ya, saya nggak hafal. Kita lihat di panduan, itu dari ID pasien ke pasien dokter. Oke, pasien dokter, yaitu dari ID pasien ke sini. Oke.
Oke, selanjutnya gambar rumah sakit, pasien dokter. Oke. Berikutnya adalah entity ERD yang kita lakukan adalah dari dokter ID dokter ke sini. Kita pilih Qiskit. Oke. Selanjutnya kita pilih dari ID admin ke ID admin di sini. Kita skip. Oke. Terus kita pilih lagi dari ID dokter ke ID dokter. Oke, selanjutnya kita pilih dari ID admin ke ID admin. Oke. Terus kita pilih lagi selanjutnya dari ID pasien ke ID pasien. Oke. Ada error ya. ID pasien daftar. Kita lihat ID pasien daftar. Udah rumah sakit pasien coba kita cek pasien. Oke, kita balik lagi ke desainer, kita coba lagi. Oke, jadi setelah insert hasilnya adalah seperti ini. Ya kan, lewat DML tadi ada kesalahan di structure ya atau desain ya. Jadi di desainer ini ada kesalahan yang harusnya dari sini ke sini, terbalik dari sini ke sini. Jadi kita harus benerin antara ini sama ini supaya bisa memasukin data pasien. Jadi kita kembali lagi ke input data pasien. Sini udah muncul 1 Joko Widodo, Jalan Pakis, nomor 1 jenis kelamin 1. Berikutnya kita masukin lagi nama pasien sesuai dengan panduan dari petunjuk. Nah, kita insert lagi di sini, kita pilih 2,
nomor 2 adalah Susilo, Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Di sini status kelaminnya 1. Kita klik go. Oke, udah terisi. Kita insert lagi data pasien yang lain. Nomor 3 itu adalah Popi, Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Di sini dia tuh disebut sebagai perempuan 2. Kita go. Oke, udah masuk di sini dengan program SQL-nya adalah insert into pasien, ID pasien, nama pasien, value 3. Nah, seperti ini. Nah, kita insert lagi. Nomor 4 itu adalah Bunga. Alamat Jalan Merdeka, Jakarta. Ini 2 karena dia disebutkan sebagai perempuan. Oke. Kita insert lagi data pasien. Itu nomor 5 dengan nama Mirna. Alamat Jalan Jakarta nomor 23. Nomor 2. Go. Oke, udah selesai. Kita coba lihat lagi di sini ya, ID pasien ya. Nah, udah masuk semua di sini. Ada Joko Widodo, 2 Susilo, Popi dan semuanya. Oke, kita coba cek lagi. Di sini perintah berikutnya adalah berikutnya adalah kita coba browse. Sudah selesai kita buat semua. Oke, kita lanjutkan untuk select bersyarat ya. Di sini kita coba cari di sini MySQL select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Terus kita ketik go. Jadi berdasarkan hasil pencarian kita temukan di sini ya bersyarat ya. Di sini kita temukan jenis kelamin dan nama pasien. Itu saja yang bisa kita lihat. Selanjutnya kita coba ke apa nih permintaannya.
kita balik select, nama pasien, jenis kelamin, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin. Sama dengan 1. Oke, kita coba select. Oh, maaf. Ada yang kurang. Coba kita go. Kita select nama pasien, jenis kelamin, ini nggak usah, from pasien, jenis kelamin, kita coba lagi go. Nah, di sini kesalahan typing harus lebih hati-hati teman-teman, karena salah spasi atau salah koma juga mengakibatkan error. Di sini hasil seleksinya pasien laki-laki saja nih, Joko Susilo sama Joko Widodo. Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita coba sesuai perintah itu adalah kita coba sekali lagi SQL-nya. Select, kita kesini dulu, select, nama pasien, oke, berikutnya kita lanjut ke command prompt. Tadi udah kita isi ya. Kita coba maybin, terus my SQL menurut. Oke, show databases. Oke, yang sudah dibentuk ini database-nya.
This is rumah sakit. Show tables. Oh maaf. Show tables. Show tables. Oke, kita pilih dari sini. Select bintang from pasien. Kita coba ulang lagi ya. Ini use rumah sakit. Show tables. Use rumah sakit. Select. Ini ada kesalahan penulisan, harus hati-hati. Select from pasien. Nah, ini data yang sudah muncul ya. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien. Terus kita bisa select juga di sini, select nama underscore pasien, nama jenis underscore kelamin, from pasien. Ada yang salah sih. Tetap penulisan harus hati-hati ya. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kita bisa pilih lagi, select pasien. Nah, seperti ini, balik lagi. Coba lagi di sini kayak tadi ya, nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis underscore kelamin, ada seru satu.
Ada yang salah lagi nih. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin itu adalah 1, di mana jenis kelamin itu sama dengan, teman-teman. Ada yang kurang sama dengan 1. Nah, seperti ini hasilnya bisa keluar ya. Nah, kita coba lagi, kita ganti angka di belakang jadi kita cari wanita. Nah, seperti ini yang keluar cuma 3 perempuan aja. Terus kita coba lagi, select count ID underscore pasien from pasien. Ada 5. Terus kita coba lagi, select from pasien where alamat underscore pasien alamat pasien like Jakarta. Select dari from pasien. Nah nih, yang beralamat di Jakarta aja. Oke, mungkin sesuai bimbingannya panduan, itu saja yang bisa saya lakukan. Karena di sini kita hanya memberi nama sama pasien, jadi mungkin nama dokter nggak bisa kita masukin. Jadi mungkin secara singkatnya yang bisa kita cari adalah jenis kelamin, count, alamat, dan segala macam. Mungkin itu aja. Jika ada kekurangan atau kesalahan, emang banyak kesalahan karena sering banyak typing. Mohon maaf, mungkin tugas 2 saya sudah sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mohon bimbingannya sekali lagi. Terima kasih.